Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Sahabat Gilbert Walau dengan NPM 3334050 157 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan konsep analisis 5 kekuatan Porter atau Porter Five Force dan menganalisis laporan keuangan di suatu perusahaan otomotif yaitu perusahaan Honda dan Toyota. Langsung saja, analisis semua kekuatan Porter atau Porter Five Force adalah perangkat kerja untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri dan memahami kekuatan yang mengaruhi profitabilitas jangka panjang perusahaan di industri tersebut. Intinya bukan hanya perusahaan langsung yang penting, tapi juga faktor sektor eksternal yang mempengaruhi struktur persaingan. Berikut komponen-komponennya. Pertama itu adalah ancaman pendatang baru atau disebut threat of new entrants. Konsepnya adalah seberapa mudah atau sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Jika hambatan masuk rendah, daya saing akan meningkat dan profitabilitas bisa tertekan. Faktor yang mengaruhinya adalah skala ekonomi, loyalitas merek, kebutuhan modal, dan kebijakan pemerintah. Kedua itu ada daya tawar pembeli, tersebut dengan bargaining power of buyer. Konsepnya adalah kekuatan pembeli untuk menekan harga atau menuntut kualitas yang lebih tinggi. Semakin banyak pilihan produk serupa, semakin besar daya tawar pembeli. Faktor yang mempengaruhi adalah jumlah pembeli, daya kalian ke produk lain, dan kepekaan pembeli terhadap harga. Ketiga itu adalah ya tawar pemasok atau bargaining power of supplier. Konsepnya itu adalah kekuatan pemasok dalam menentukan harga input atau mengaruhi kualitas produk dan layanan. Faktor yang mengaruhinya adalah jumlah pemasok, ketersediaan, baku, dan biaya untuk berpindah ke pemasok lain. Keempat itu adalah ancaman produk pengganti atau disebut dengan threat of substitute products or service. Konsepnya adalah kehadiran produk atau layanan dari industri lain yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang berbeda. Faktor yang mengaruhinya adalah ketersediaan produk pengganti, harga produk pengganti, dan kemudian bagi pelanggan untuk beralih ke produk pengganti. Kelima adalah intensitas persaingan antar pesaing, rivalry among existing competitor. Maksudnya adalah tingkat persaingan di antara perusahaan yang sudah ada di pasar. Persaingan ketat dapat menyebabkan perang harga dan margin keuntungan yang rendah. Faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan industri, dan perbedaan antara produk pesaing. Nah, faktor analisis Toyota perusahaan otomotif global dan analisis Honda perusahaan otomotif global. Pertama itu persaingan antar perusahaan atau disebut dengan rivalry among existing competitors. Persaingan ketat di pasar global dengan banyak pemain, misalnya GM, Ford, Volkswagen, dan Hyundai. Jadi Toyota, di Honda juga sama dengan Toyota, itu persaingan ketat di pasar global dengan banyak pemain, misalnya Toyota, GM, Ford, Volkswagen, dan Hyundai. Dan ancaman pendatang baru itu disebut dengan trade of new entrants. Itu tingkatannya sedang, hambatan masuk tinggi, modal besar, teknologi, R&D, namun banyak pendatang baru dari seluruh negara berkembang dan perusahaan teknologi. Sama dengan Toyota, Honda juga memiliki tingkatan sedang, hambatan masuk tinggi, namun ancaman datang dari pendatang baru seperti perusahaan teknologi yang beralih ke produksi mobil listrik. Tiga itu adalah ya tawar pemasok, itu atau disebut bargaining power of suppliers. Itu tingkatannya sedang, pemasok suku cadang besar misal dari Jepang, Tiongkok, dan Eropa memiliki kekuatan, namun Toyota dapat mengelola rantai pasokannya dengan efisien dan menjaga hubungan baik dengan pemasoknya. Itu analisis Honda itu tingkatannya sedang, pemasok suku cadang global. Honda memiliki kekuatan untuk menegosiasikan harga dari pemasoknya karena skala operasinya yang besar. Keempat itu ada daya tawar pembeli atau disebut dengan bargaining power of buyers.
itu tingkatannya sedang hingga tinggi. Konsumen global memiliki banyak pilihan, namun Toyota memiliki merek yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Juga dengan Honda itu sedang hingga tinggi. Konsumen global memiliki banyak pilihan, namun Honda memiliki basis pelanggan yang loyal dan reputasi yang baik. Terakhir itu adalah ancaman produk ganti atau disebut dengan threat of substitute products or service. Itu tingkatannya tinggi, kemungkinan diganti oleh kendaraan listrik, kendaraan otonom, atau layanan mobilitas. Juga dengan Toyota, Honda itu juga tingkatannya tinggi, potensi digantikan oleh kendaraan listrik atau kendaraan otonom, atau layanan mobilitas. Nah, ini adalah laporan keuangan di perusahaan Toyota. Ini juga ada laporan keuangan di perusahaan Honda. Saya cari di internet, dapatlah perusahaan otomotif dari Toyota dan perusahaan Honda. Perbandingan income statement, penjualan, sales ranking. Di perusahaan Toyota sendiri itu FY 2024, FY itu adalah fiscal year. Jadi itu laporan keuangan yang terjadi di dalam tahun 2024. Penjualannya itu sekitar 45 juta 95.325 yen. Pertumbuhannya itu 21,4%. Toyota sales ranking. Nah, untuk Honda itu fiscal year-nya 2025 itu di angka 21.688.767 yen. Pertumbuhannya itu adalah 6,2%. Nah, analisis Toyota memiliki skala bisnis lebih besar dari Honda. Pertumbuhan Toyota lebih agresif karena kontribusi besar dari penjualan kendaraan dan ekspor global, serta peningkatan permintaan EV or hybrid. Kedua itu ada operating income, laba operasi. Nah, di perusahaan Toyota itu sendiri operating income-nya sekitar 5.352.934 yen. Di marginnya itu 96,4%. Nah, operating income itu ada sekitar di Toyota sendiri. Nah, untuk Honda itu operating profitnya adalah 1.213,486 yen, itu minusnya minus 12,2%. Analisisnya adalah profitabilitas Toyota yang lebih efisien. Honda mengalami tekanan biaya produksi dan transfer model kendaraan elektrifikasi yang masih berkembang. Ketiga itu adalah net income, laba bersih attributable to parent company. Net income-nya adalah 4 juta 944,933 yen. Jadi Toyota. Nah, net income net ini 101,7%. Untuk Honda sendiri itu 835.837 yen. Ini minusnya 24,5% untuk Honda ya. Analisisnya adalah Toyota mencatat lonjakan laba bersih yang sangat signifikan karena peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. Honda sebaliknya mengalami penurunan akibat fluktuasi biaya dan pasar. Keempat adalah EPS, earnings per share. EPS-nya di sini ada di
Di Toyota itu di sini 365,94 yen, dan untuk rasionya itu 15,8%. Maka benar. Nah, untuk Honda juga itu ada 178,93, pertumbuhannya ada 6,7%. 178,93, pertumbuhannya 6,7%. Toyota memberi nilai lebih besar kepada pemegang saham melalui laba per saham yang tinggi. Lanjut di B, ada perbandingan balance sheet atau neraca. Total asetnya itu perusahaan Toyota itu total asetnya 90.114.256 yen. Kita lihat 90 juta. Nah ini 90.114.256 yen. Nah, dan untuk Honda sendiri itu adalah di 30.775.867 yen. Benar, tidak, tidak. Nah, Toyota memiliki aset hampir 3 kali lebih besar dari Honda. Hal ini menunjukkan skala operasi dan aset produksi Toyota jauh lebih luas. Keenam, itu ada kedua itu ada total equity atau ekuitas. Perusahaan Toyota itu total ekuitasnya itu ada sekitar 35 juta. 35.239.138 yen. Dan untuk di Honda itu ada sekitar 12.627.822 yen. Itu total ekuitasnya. Rasionya 38,0 untuk Toyota dan Honda itu 40,1. 40,1. Nah, untuk Honda 40,1. Ini Toyota itu 38 rasionya, 38% rasio. Honda memiliki rasio ekuitas lebih baik sebenarnya 1,1%. Lebih sehat secara leverage. Mau walaupun ekuitas absolut Toyota lebih besar, nah, walaupun ekuitasnya itu lebih besar Toyota dibanding Honda, tapi rasio ekuitasnya lebih baik daripada si Toyota. Jadi Honda lebih banyak rasionya. Ketiga itu adalah cash and cash equivalent. Di perusahaan Toyota sendiri itu sekitar 9.412.60 yen. Dan di Honda itu ada 4.528.765 yen. Kita lihat apakah benar 9 juta dan 5 juta. Nah, 9.412,060 yen. 0,60 yen. Itu cash and cash equivalent di akhir tahun itu. Juga sama, itu sekitar 4.528.765. Sebenarnya. Nah, di C itu ada analisis rasio kinerja. Rasio Toyota itu sekitar 19,6%, Honda itu 5,6%. Evaluasinya jadi Toyota itu lebih efisien. OPM ya, 11,9 dan 5,6%. Kita cek, nah, operating income itu 11,9, ya, 11,9. Kalau di sini ini 5,6, jadi itu Toyota lebih efisien. Nah, di ROE juga 15
Toyota itu lebih gede juga 15,8% dan Honda itu 6,7%. Jadinya Toyota itu lebih menarik bagi investor. Patik lagi. Nah, ini rasio net income-nya itu sekitar 15,8%. Kalau Honda sendiri itu 6,7%. Jadinya lebih ini apa? Toyota lebih menarik bagi investor. Nah, itu ada ketiga itu ada profit to asset ratio. Di Toyota itu ada 8,5% dan Honda itu 4,4%. Jadi Toyota lebih mampu mengelola aset untuk laba. Kita lihat lagi. Nah, 8,5% ratio of income before income tax and equity in earnings of affiliate company to total asset. Jadi itu ada 8,6%. 8,5%. Nah, untuk Honda itu sekitar 4,4%. Jadinya Toyota juga lebih unggul. Jadi Toyota juga lebih mampu mengelola aset untuk laba. Jadi kesimpulannya itu Toyota unggul di hampir semua indikator finansial, terutama profitabilitas dan pertumbuhan. Kedua juga Honda itu masih sehat secara struktur modal, namun menurun di laba. Toyota juga lebih agresif dan kuat dalam transisi teknologi dan ekspansi global. Honda perlu peningkatan efisiensi dan inovasi agar tetap kompetitif. Secara keseluruhan, Toyota menunjukkan kinerja finansial yang jauh lebih kuat dibanding Honda pada periode ini. Jadi cukup sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.